Halo, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, perkenalkan nama saya Cynthia Sentosa, salah satu adik asuh dari Metiko yang bertepatan di Perbaungan Sumatera Utara, yang sedang kuliah di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia mengambil jurusan Manajemen Pemasaran Internasional. Pada hari ini saya berkesempatan untuk Dhamma Desana dengan topik percaya diri. Masih banyak manusia di dunia ini yang beranggapan bahwa ketidakberhasilan mereka itu disebabkan oleh faktor di luar diri mereka. Seperti ketidakberhasilan dalam merintis karirnya, ketidakberhasilan dalam berbisnis, ketidakberhasilan dalam meraih cita-citanya, ketidakberhasilan dalam memilih pasangan mereka, ataupun ketidakberhasilan dalam hal batinnya. Kebiasaan-kebiasaan ini masih dapat kita temukan di kalangan masyarakat. Tentu saja kebiasaan ini sangat merugikan, karena Buddha sendiri mengajarkan kepada siswanya untuk tidak berbuat jahat. Malah diajarkan bahwa kita harus berbuat kebajikan sebanyak mungkin dan menjaga diri kita. Pandangan demikian tentu saja sangat merugikan. Mengapa? Karena dengan kita tidak tahu bahwa apa penyebab dari ketidakberhasilan kita ini dapat menghambat kita, tentu saja membuat pikiran kita semakin rumit. Perlu diketahui bahwa apabila kita memiliki pemikiran seperti itu, sebaiknya kita buang. Mengapa? Buddha sendiri mengajarkan kita sebagai umat Buddha untuk melakukan atau menjaga diri kita serta membuat tindakan-tindakan kebajikan. Serta kurangilah menilai objek yang ada di luar dirinya. Lebih baik kita mengembangkan kualitas diri dan nilailah objek yang ada di dalam diri kita. Cobalah respon objek-objek yang di luar diri kita dengan cara memperhatikannya. Dengan kita memperhatikannya, maka akan semakin jelas fenomena yang terjadi. Semakin jelas fenomena yang terjadi, maka kita dapat mengetahui apa yang menyebabkan ketidakberhasilan kita atau keberhasilan kita. Keberhasilan atau ketidakberhasilan itu dipandang oleh bagaimana kita merespon fenomena yang terjadi. Sehubungan dengan ketidakberhasilan dalam hal spiritual, perlu kita ketahui bahwa ketidakberhasilan dalam hal spiritual itu penyebabnya adalah diri kita, tetapi masih banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Mengapa demikian? Buddha juga menjelaskan kepada siswanya, di dalam diri kita ini berdiam musuh yang sangat besar, atau di dalam diri kita ini terdapat musuh, yaitu kedengkian, keserakahan, iri hati, maupun hal yang dapat menghambat kita. Selama musuh itu tidak dibasmi, maka selama itulah diri kita tidak akan maju atau tidak akan berhasil. Sehubung dengan bagaimana cara memerangi diri untuk memperoleh keberhasilan dan menjauhkan diri dari ketidakberhasilan, tertera dalam syair Dhammapada di 233 sebagai berikut. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekir-kiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Memerangi diri sendiri di sini bukan kita memerangi fisik yang terlihat ini, tetapi membunuh sifat-sifat buruk kita, seperti yang diceritakan di syair Dhammapada Atthakatha. Saya akan menceritakan cerita yang tertuang di Dhammapada Atthakatha. Cerita ini mengisahkan seorang umat awam yang bernama Uttara. Uttara sendiri adalah putri dari Punya, seorang buruh tani.
yang bekerja pada seorang pria kaya yang di Raja Gada bernama Sumana. Suatu hari, keluarga Puna berdana makanan kepada Biku Sariputta yang baru saja selesai mencapai tingkat Niroda Samapati. Sebagai buah dari karma baiknya, keluarga Punya pun mendadak menjadi kaya. Punya mendapatkan sebongkahan emas dari tanah yang dia bajak. Bahkan raja pun menyatakan bahwa Punya adalah bankir yang besar pada zamannya. Suatu hari, keluarga Punya berkesempatan berdana makanan kepada Buddha dan biku lainnya. Pada akhir terakhir, saat Sang Buddha membabarkan Dhamma, keluarga Punya pun mencapai tingkatan Sotapati. Singkat cerita, Uttara pun menjadi dewasa. Dia dinikahi oleh anak Sumana yang bukan dari keluarga Buddhis. Uttara pun bercerita kepada ayahnya bahwa dia tidak bahagia karena dia tidak dapat berkesempatan untuk berdana makanan kepada Buddha. Akhirnya Punya pun memberikan hadiah berupa uang 15.000. Dengan izin suaminya, Uttara pun menyewakan seorang pelacur atau seorang pengasuh untuk menjaga suaminya selama 15 hari. Dalam jangka waktu 15 hari, Uttara pun berdana makanan kepada Sang Buddha dan para biku. Pada akhir terakhir menyiapkan dana makanan, Uttara ini sedang menyiapkan makanan di dapur. Suami Uttara melirik dia dari jendela dan sambil berkata bahwa Uttara ini sangat bodoh karena tidak mau bersenang-senang, malah menyibukkan diri dalam berdana. Melihat ini, si pelacur atau si rimah ini menjadi sangat iri hati atau sangat cemburu buta, karena dia tidak menyadari bahwa dia hanyalah seorang pengasuh yang disewa. Lalu si rimah dengan cemburu buta ini, dia mengambil mentega panas yang berada di dapur dan ingin menyiramnya ke Uttara. Uttara menyadari hal itu, tetapi dia hanya diam dan dia hanya berkata kepada hatinya. Dia berkata bahwa bila aku mempunyai niat buruk kepada si rimah, biarkan mentega panas ini melukaiku. Bila saya tidak memiliki niat buruk, maka mentega panas ini tidak akan melukainya. Ketika si rimah ini menyiram Uttara, mentega panas ini malah tidak melukai Uttara. Si rimah ini terus teguh untuk mencelakai Uttara. Dia ingin mengambil mentega panas itu kembali dan menyiramnya, tetapi pelayan Uttara secepat itu mencegah si rimah, lalu memukulinya. Uttara yang menyaksikan itu menyuruh pelayannya berhenti. Habis itu dia menyuruh pelayan itu mengobati si rimah. Si rimah pun menyadari perbuatan jahatnya, lalu dia ingin meminta maaf. Tetapi Uttara di sini dia berkata kepada si rimah bahwa dia tidak tahu dia pantaskah menerima ucapan maaf dari si rimah. Dia ingin bertanya kepada ayahnya. Ayah yang di sini disebutkan Uttara ini adalah Sang Buddha, bukan ayah kandungnya. Si rimah pun menyetujui untuk bertanya kepada Sang Buddha. Mereka pun menyiapkan makanan untuk Sang Buddha. Usai bersantap makanan, Sang Buddha diberitahukan perihal si rimah dengan Uttara. Si rimah pun mengetahui bahwa dirinya telah berbuat salah dan
dia meminta Sang Buddha apakah dia pantas dimaafkan. Sang Buddha kemudian bertanya kepada Uttara, bagaimana perasaanmu setelah si Rima menyiramkan mentega panas kepada dirimu? Uttara pun menjawab, Bante, karena saya berterima kasih kepada si Rima dan berutang budi telah menjaga suami saya tidak berpikiran buruk kepadanya. Saya selalu mengamalkan cinta kasih. Sang Buddha pun berkata, bagus Uttara, dengan tidak ada niat jahat, engkau dapat mengatasi mereka yang berbuat jahat padamu. Dengan tidak melukai, engkau dapat mengatasi mereka yang melukaimu. Dengan tidak atau bermuara hati, engkau dapat mengatasi mereka yang kikir padamu. Dengan berkata jujur, engkau dapat mengatasi mereka yang berbohong padamu. Setelah itu, Sang Buddha pun membabarkan syair Dhammapada pada syair 223 kepada Uttara, si Rima, dan 5 supaya Uttara. Mereka pun mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Oke, dalam cerita tersebut dapat kita petik pelajaran. Hendaknya kita mengatasi sifat-sifat buruk agar tidak terjadi kejadian seperti si Rima kepada Uttara. Kalau bila sampai terjadi, kita harus hendaknya meminta maaf dan menyadari secepatnya kesalahan yang kita lakukan. Seperti si Rima meminta maaf kepada Uttara. Dalam cerita ini kita juga bisa memetik bahwa dengan kita tidak berbuat jahat, maka kejahatan tidak akan menghampiri kita, atau kita dapat mengatasi kejahatan seperti yang dilakukan Uttara. Seandainya kemarahan, kejahatan, kekikiran diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan merugikan elemen di dalam diri maupun merugikan elemen yang ada di luar diri kita. Selaras dengan sabda Sang Buddha Anggunikaya 3.17 yang menjelaskan tentang diri sendiri. Buddha juga mengatakan kepada biku bahwa ada 3 kualitas diri yang dapat mempengaruhi penderitaan diri sendiri, penderitaan orang lain maupun penderitaan keduanya. Ketiga muatan ini adalah perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, pikiran yang akan mengarah pada penderitaan diri sendiri, orang lain maupun keduanya. Sebaliknya, apabila cinta kasih, kebajikan, kemurahan hati, dan kejujuran dikembangkan di dalam diri sendiri, maka akibatnya akan sangat menguntungkan bagi diri sendiri, orang lain maupun keduanya. Oleh karena itu, marilah kita bersihkan diri, mengurangi hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita agar segera memperoleh kondisi yang baik. Sekian dari Dhamma Desana saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Namo Buddhaya.